Jadi kalau kalau cara coaching itu intinya adalah pada intinya adalah agar si tim atau si orang yang diberikan feedback ini Mhm. dia sendiri yang menyadari Mmm. apa yang menjadi kekurangannya, kesalahannya gitu ya. Mmm. Terutama feedback yang konstruktif ya, yang Mhm. memang untuk yang membangun ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai bagaimana sih memberikan feedback kepada bawahan ataupun karyawan dengan sesuai atau supaya efektif gitu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya nih. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Halo Adit. Aisyah. Oke Coach, hari ini pembahasan kita mengenai leadership nih Coach nih. Oke. Aing pengen nanya nih Coach nih, mengenai memberikan feedback kepada karyawan yang efektif itu seperti apa sih? Memang ada cara khusus ya memberikan feedback yang efektif, Oke. yang baik supaya bisa diterima oleh orang tersebut. Nah, gini ya. Memberikan feedback itu ternyata salah satu aktivitas para leaders yang paling banyak yang nggak disukain gitu oleh para leaders tersebut. Kenapa emang Coach? Ya, berdasarkan survei dari Gallup ya. Mhm. Gallup itu salah satu lembaga konsultasi mungkin ya research juga gitu ya. Mhm. Hanya sekitar 10,4% sekian lah gitu ya. Mhm. Saya lupa tahunnya surveinya itu paling, tapi dari hasil surveinya ini mengejutkan. Hanya 10,4% dari leaders yang disurvei itu yang mengaku mereka tuh bisa memberikan feedback dengan baik kepada kliennya, kepada bukan kepada timnya ya. Gitu. Hanya 10,4 loh dari sekian banyak leaders yang disurvei gitu ya. Oh. Dan dari 100 berarti sekitar 10 orang aja ya, 10-11 Iya. orang aja yang mengaku Mhm. dia menguasai atau bisa memberikan feedback dengan baik kepada timnya. Berarti Itu persentasenya kecil banget ya Coach ya? itu baru yang masih yang ngaku loh ya. Mhm. Tapi kalau misalnya dites lagi, bener-beneran dites, Mhm. mungkin dari 10 itu akan berkurang lagi tuh. Gitu. Kan itu baru yang mengaku aja kan. Memang kenapa sih Coach cuman presentasinya itu kecil? Apakah memberikan feedback itu sulit bagi seorang leader atau gimana ini? Ya sulit gak sulit ya, karena kan ini hubungan antar manusia lagi nih kaitannya ya, gitu. Bagaimana seseorang itu mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Jadi bukan hanya apa yang dikomunikasikan yang penting, tapi bagaimana mengkomunikasikannya itu juga ternyata jauh lebih penting dampaknya gitu ya terhadap orang yang menerima komunikasi ini gitu. Dalam hal ini tim ya. Oke, iya Coach. Ya, alih-alih dia menerima dengan baik, bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa bingung, bisa apa gitu ya. Malah tambah gak jelas gitu ya. Iya, betul. Gitu. Berarti sebagai seorang leader itu mungkin ada juga yang memiliki rasa nggak enakan nggak sih Coach? Takutnya kalau saya memberikan feedback kepada tim saya, betul. nanti mereka pada bawa perasaan atau saya dikatakan sebagai orang yang sombong atau angkuh gitu Coach. Iya, jadi tadi memberikan feedback itu tadi saya bilang salah satu tugas orang leaders yang paling banyak paling tidak populer lah ya, paling tidak disukai oleh para leaders tersebut sendiri. Nggak disukai ya terkait mungkin mereka nggak tahu caranya, atau mereka sendiri ya terutama banyak juga nggak enakan gitu ya. Takut terjadi konflik, takut tersinggung nanti, takut apa gitu ya, takut malah tambah parah misalnya gitu. Memberi itu terutama kan feedback yang terkait dengan kekurangan atau apa ya, kesalahan, bisa jadi kita katakan kesalahan lah gitu ya pada tim. Bagaimana sih caranya, orang kan nggak nyaman ya kalau untuk ngasih tahu ke orang lain kesalahannya dia apa gitu. Iya betul Coach. Jadi ada nggak sih Coach cara yang harusnya kita sebagai leader itu bisa kita terapkan dan tidak menyakiti antara kedua belah pihak? Ya banyak tekniknya ya, kalau dibuka di YouTube cara berikan feedback yang baik seperti apa banyak gitu ya dengan berbagai versinya. Kalau saya tentunya
akan menjawab dengan versi ya cara coaching gitu ya. Cara memberikan feedbacknya gitu. Jadi kalau cara coaching itu intinya adalah pada intinya adalah agar si tim atau si orang yang diberikan feedback ini dia sendiri yang menyadari apa yang menjadi kekurangannya, kesalahannya gitu ya. Terutama feedback yang konstruktif ya, yang memang untuk yang membangun ya, karena kekurangan tertentu gitu ya. Dia sendiri yang harus menemukan awareness-nya, self discovery-nya. Karena dengan dia sendiri yang menyadarinya, dia nggak bisa tersinggung dong gitu. Dia tersinggung sama siapa? Dia sendiri gitu. Gitu ya. Ya dia menyadarinya, sehingga kalau dia sendiri menyadari, akhirnya dia sendiri bisa menemukan solusi yang paling baik buat dirinya gitu. Ketimbang harus dikasih tahu gitu. Jadi dengan teknik coaching. Oke, berarti kita harus menunggu juga dong coach, timnya itu sampai dia sadar gitu kesalahan atau problemnya Ya nggak itu ditunggu, nggak perlu ditunggu juga. Kalau kayak gitu nggak sadar Iya, kali makanya ya. itu coach. Terus bagaimana ini coach? Ya kalau pertama ya syarat dalam mendiskusikan atau memberikan feedback dalam hal ini ya, atau mengcoaching klien, mengcoaching tim gitu ya, terkait dengan kekurangannya, ya nggak bisa ditunggu gitu. Justru harus sesegera mungkin. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Harus sesegera mungkin supaya nggak basi nih gitu ya. Kalau dia bikin kesalahan sekarang tapi baru dikasih feedback atau di coachingnya bulan depan udah basi gitu ya. Iya, lupa dia yang mana ya Pak, saya lupa deh gitu. Gitu kan. Jadi harus segera mungkin, tapi juga harus perhatikan apakah dia siap. Kondisinya itu memang siap untuk dikasih feedback atau untuk di coaching juga. Jangan dia lagi sibuk gitu kan, lagi overload, atau dia lagi abis berantem kali sama pacarnya gitu, dan kasih feedback, wah tambah nyakar nanti dia gitu. Gitu ya. Oke coach, misalkan kita sudah memberikan feedback dengan benar gitu ya coach, dengan sesuai lah istilahnya, namun karyawan tersebut itu tidak mempan dari feedback kita atau umpan balik kita, sebagai leader kita harus bagaimana coach? Ya itu yang sering terjadi kalau kita ngasih feedbacknya one way ya, dalam bentuk telling gitu ya. Kamu tuh begini. Wah, mungkin pertama dia ngasih tahu ngomongnya itu dengan cara yang salah, intonasinya, momennya salah. Kedua, kontennya juga kurang jelas ya, kurang spesifik, terlalu abstrak. Yang ketiga mungkin lebih berkesan kayak menyerang ke individunya, bukan untuk mengkritik atau memberitahu tentang perilakunya, gitu ya. Jadi itu yang mungkin gitu ya. Nah, bagaimana itu semua bisa disiasati ya dengan teknik coaching tadi gitu ya. Maksudnya gimana teknik coaching gitu ya? Ya dengan menggali gitu loh, dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia mengingat kembali, terasosiasi lagi dengan situasinya, yang membuat dia akhirnya menyadari di situ dia melakukan kesalahan apa gitu loh. Oke, wah teman-teman menarik sekali ya pembahasan pada sesi kali ini. Jadi kita itu harus memberikan feedback dengan cara yang tepat, khususnya dengan ilmu coaching ya coach ya. Nah kalau misalkan ada teman-teman di sini yang mau mempelajari ilmu coaching, bagaimana nih coach? Kalau ingin belajar ilmu coaching ya, sekaligus belajar memberikan feedback yang baik tadi ya, silakan buka website kita corporateconsulting.com, cari program certification di situ ya, certification program yang judulnya coaching. Nah di situ kita bisa belajar tentang bagaimana menjadi seorang leader yang baik dengan teknik-teknik coaching. Oke teman-teman, semoga sesi kali ini bisa diterima dan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Rahmawati. Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa lagi.